Ya, ya, oh ya, iya, betul. Iya, Insya Allah sama-sama Pak. Terima kasih kembali. Baik, saya mulai Pak ya, mohon izin. Ini cukup cukup pakai suara saja, nggak perlu video Pak ya. Siap. Siap. Tafadhol, saya terserah. Mau video atau suara saja? Oh, Masya Allah. Siap, siap. Kalau begitu, saya juga ingin saling melihat nih. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk saya mengaktifkan video, gimana caranya sebentar? Oh ya, baik. Ini sudah terlihat saya. Oh, Masya Allah. Yang lain ada yang terlihat. Oh, Pak Imam, Masya Allah. Pak Ibu, siapa ini? Pak Dita ya. Masya Allah. Baik, saya mulai ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, tsumma amma ba'd. Bapak Ibu, eh, dari karyawan AGI atau pegawai di AGI ya, AIO Global Indonesia. Alhamdulillah atas karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini Allah taala izinkan kita untuk bertemu via online di aplikasi Microsoft Team ini. Alhamdulillah ini kesempatan pertama saya untuk bisa bergabung dengan Bapak Ibu, satu kesempatan yang sangat mengembirakan hati saya bisa bersilaturahim dan bisa untuk sedikit berbagi faedah ilmu, dan insya Allah nanti kita akan sama-sama belajar membiasakan zikir. Kita zikir dari tempat masing-masing insya Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, mohon izin pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah oleh Ibu Direktur dan juga Ibu Tri untuk menyampaikan tentang zikir, keutamaan zikir, dan nanti untuk memandu bersama-sama belajar zikir insya Allah Ta'ala. Eh, Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, terkait dengan zikir, maka Allah Subhanahu wa taala itu sudah firmankan dalam Al-Qur'an, memerintahkan dalam surat Al-Baqarah yaitu di ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum wala
fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Maka berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian kufur. Ini di satu ayat ini faidahnya sangat banyak, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa di antara keutamaan zikir atau faidah dari ayat ini, yang pertama adalah tentang wajibnya untuk berzikir, wajibnya untuk yaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara umum zikir itu wajib, ya, secara umum. Dan memang yang namanya majelis, ya, majelis atau perkumpulan seperti yang kita lakukan pada kegiatan sore hari ini, walaupun kita bermajelis online gitu ya, itu hendaknya jangan terlepas dari zikir. Karena satu majelis yang di sana tidak ada zikir, majelis yang kita tidak mengingat Allah Ta'ala, majelis yang tidak ada salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam majelis itu adalah majelis yang merugi, ya, majelis yang sia-sia, majelis yang tidak ada faidah. Ya. Dan memang yang namanya dunia dan seisinya itu dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dunia itu memang satu tempat yang hina, bahkan terlaknat. Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang sahih, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalahu 'aliman wa muta'alliman. Dunia itu terlaknat seluruhnya kecuali 4, kata Nabi, illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa mawalah, dan orang-orang yang berzikir, wa 'aliman, dan orang yang alimnya, para ulamanya, wa muta'alliman, dan orang-orang yang belajar atau para talibul ilminya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang membiasakan dengan zikir, ya. Majelis ini menjadi majelis zikir, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain juga Nabi SAW menyampaikan bahwa ma jalasa qaumun majlisan, tidaklah satu kaum yang dia duduk di satu majelis, lam yadhkurullaha, di majelis itu dia tidak zikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, ya, fihi, di dalam majelis tersebut, walam yusallu alayya, walam yusallu ala nabiyahum, dan ala nabiyihim, dan mereka tidak bersalawat kepada nabi mereka, illa kana alaihim tiratan, kecuali, ya, bagi mereka adalah penyesalan, kerugian atau kesia-siaan. Fa in syaa azabahum, kalau Allah menghendaki Allah akan azab mereka karena mereka tidak berzikir, tidak bersalawat. Wa in syaa ghufira lahum, atau ghafara lahum, kalau Allah berkehendak Allah ampuni mereka karena besarnya luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah yang berbahagia, ya, bahwa majelis, ya, tempat kita ngumpul, mungkin ngumpul di kantor, mungkin ngumpul di mana saja, di mana kita ngumpul ngobrol-ngobrol gitu kan, atau mungkin kita kadang-kadang ada event ngopi bareng temen gitu ya, ngobrol kesana kemari, ngobrol perkara dunia, mungkin ngobrol tentang apa, bisnis, ya Bapak Ibu, mungkin ngobrol tentang traveling, ya. Biasanya kalau, mohon maaf kalau bapak-bapak kadang-kadang mungkin barangkali kadang ada yang suka ngobrol tentang apa, poligami misalkan, atau yang lainnya gitu ya. Intinya ngobrol tentang dunia, ya, dan berbagai macam obrolan yang di sana tidak ada zikir, tidak ada sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Yang terjadi adalah kerugian, kesia-siaan, ya, tidak dapat apa-apa, ya. Bahkan kalau Allah berkehendak Allah akan azab, kalau Allah berkehendak Allah maafkan, Allah ampuni. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari ayat ini atau dari hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya secara umum zikir itu hukumnya adalah wajib, karena itu hendaknya jangan sampai kita
melewati hari-hari kita tanpa zikir, atau jangan sampai ada hari yang di sana tidak ada zikir, ya, karena merugi, ya, kalau ada satu hari yang terlewat dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang mudah, sederhana, yang biasa kita lakukan, ya, di antaranya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Itu zikir-zikir yang mudah, yang sederhana, ya. Karena itu eh, kita berusaha majelis kita senantiasa ada zikir, ya, walaupun sifatnya mungkin rapat kerja gitu ya. Hendaklah kita awali dengan bismillah, menyebut nama Allah, ya. Kemudian selesai kita tutup dengan hamdalah, dengan kafaratul majelis. Kemudian juga jangan sampai majelis kita itu seperti dikatakan oleh Nabi itu seperti bangkai keledai, ya, bangkai keledai. Rasulullah SAW menyampaikan, ma min qaumin yaqumun, tidaklah satu kaum yang mereka berdiri, min majlisin, dari satu majlis, la yadhkurunallah, yang mereka tidak zikir kepada Allah azza wa jal fihi, pada majlis tersebut, illa qamu an misli jifati himarin, ya, kecuali mereka akan berdiri seperti berdiri dari bangkai keledai. Karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zikir ini ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajibnya itu misalnya adalah ketika kita berada dalam sholat, ya. Kalau dalam sholat kan kita mulai dari baca iftitah, ya. Iftitah, kemudian baca Al-Fatihah gitu ya, baca suratan yang kita hafalkan atau ayat-ayat yang kita hafal, kemudian ada zikir atau doa saat kita ruku, saat kita i'tidal, saat kita sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud, dan seterusnya. Ya, di dalam sholat itu zikir yang wajib, ya. Kemudian ada zikir yang sunnah. Zikir yang sunnah ini kita perbanyak tasbih, perbanyak yaitu tahmid, tahlil, kemudian takbir, ya. Perbanyak yaitu hauqalah, ya, kalimat la haula wala quwata illa billah, ataupun zikir-zikir harian yang terkait dengan kegiatan sehari-hari, ya, Bapak Ibu. Misalnya apa? Ketika kita mau masuk WC, sebelum buka pintu WC kita di luar sudah baca zikir dulu, ya, agar membentengi kita, ya, agar tidak dilihat oleh syaitan. Kemudian keluar dari WC, ya, kemudian pada saat kita memakai baju misalnya, pada saat kita naik kendaraan, masuk rumah, keluar rumah, kemudian mungkin kita mau makan, baca basmalah, selesai makan baca hamdalah, mau tidur, bangun tidur, dan seterusnya. Dari aktivitas-aktivitas harian kita tidak terlepas dari zikir. Dan zikir ini Masya Allah banyak sekali, mungkin ada ribuan, ya, yang bisa kita ucapkan. Ketika kita apa namanya turun hujan atau mendengar petir atau ada angin, itu semua ada zikirnya, ya. Ini secara umum, ya, karena masuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala, wadhkurullaha dzikran katsira, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Karena itu jangan sampai kemudian kita tidak berzikir, ya, sebab Rasulullah SAW menyampaikan, man zakarallah, ya, zakarahullah. Siapa yang zikir kepada Allah, Allah akan berzikir kepadanya, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan yang secara umum zikir itu intinya wajib, ya, secara umum seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faidah yang kedua yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah bahwa siapa yang ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada dia, ya. Dalam ayatnya tadi sudah saya sampaikan, fadhkurullaha fadhkuruni adzkurkum, fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Nah, ini syahidnya di ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan ingat kepada kita manakala kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah ingat kepada kita itu jauh lebih utama, jauh lebih agung daripada kita ingat kepada Allah, ya. Ingatnya Allah kepada kita lebih utama, lebih agung daripada ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena yang butuh kepada Allah adalah kita.
Adapun kita tidak butuh, yang butuh kepada Allah adalah kita, sedangkan Allah tidak butuh kepada kita. Nah, jadi seperti itu. Kita butuh kepada Allah, Allah tidak butuh kita. Ya. Allah yang tidak butuh kepada kita, kemudian Allah ingat kepada kita, Masya Allah, ini luar biasa. Ya. Dan jamaah sekalian atau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingat kepada Allah, kita berbanyak zikir, berbanyak istighfar, berbanyak salawat, berbanyak kalimat-kalimat thayyibah, mungkin tasbih, tahmid, tahlil, itu ya, takbir. Ini akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Allah akan berikan yaitu hidayah kepada kita. Allah akan berikan inayah pertolongannya kepada kita, kemudahannya, kelancarannya ya dalam kalau misalnya kita ya, kita ini sebagai karyawan, sebagai pegawai di dalam sebuah korporasi, dalam sebuah perusahaan. Kalau kita masing-masing pegawai banyak berzikir kepada Allah, insya Allah ya pekerjaan kita jadi mudah, kemudian korporasi kita, perusahaan kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan, keberkahan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu. Dan amalan yang menyebabkan Allah ingat kepada kita, tidak ada amalan lain kecuali zikir. Ya. Karena kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu agar Allah Subhanahu wa taala ingat kepada kita, caranya adalah zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku itu, kata Allah, aku itu tergantung prasangka hambaku. Wa ana mahu idza dzakarani. Dan aku itu akan bersama si hamba itu apabila dia ingat kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsihi. Kalau si hamba itu ingat kepadaku di dalam dirinya atau dalam kesendiriannya, dzakartuhu fi nafsi. Aku akan ingat dia, aku akan ingat dia hambaku itu di dalam diriku. Itu kata Allah. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kalau dia ingat ya, ingat aku di dalam perkumpulan ya, maka aku akan ingat dia di dalam yaitu kumpulan yang lebih baik ya dari kumpulan mereka. Ya, ketika kita berdiri di hadapan Allah, dikumpulkan di padang mahsyar ya, di mana Rasulullah SAW menyampaikan di mana Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, yaumun la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika tidak bermanfaat, yaitu harta dan anak-anak, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ya. Jadi di kumpulan itu Allah akan ingat kepada kita. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan zikir ini bisa dilakukan dengan 3, ya, yaitu dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan anggota badan. Bagaimana zikir dengan hati, Bapak Ibu sekalian? Zikir dengan hati adalah kita yaitu memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami ayat-ayat Al-Qur'an, memahami juga hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang namanya memahami, ya, memahami itu kan dengan hati. Berarti memahami adalah pekerjaan hati. Ya. Dimana kalau kita memahami Al-Qur'an, ya, maka ayat per ayatnya kita baca, ayat per ayatnya kita kita pahami maknanya, kita tadabburi, kita pelajari tafsirnya ya. Dan yang dilakukan oleh teman-teman di AGI ini kan kegiatan mengaji, Masya Allah ya. Ini kegiatan zikir, kegiatan kita membaca Al-Quran, mengaji ya, kemudian kita pahami maknanya, tadabburi isinya, tafsirnya dan seterusnya. Kemudian ketika kita memahami hadisnya, hadis Nabi SAW, kita baca hadis Nabi SAW, kita pahami maknanya, kita tadabburi isinya, dan kita berusaha untuk menghafal ya, baik itu ayat Qur'annya maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan menuntut ilmu, mengaji seperti ini yang kita lakukan sore hari ini adalah termasuk zikir hati, bahkan zikir yang terbaik adalah zikir hati. Ya, zikir yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah zikir hati. Sebab apa Bapak Ibu sekalian? Zikir hati itu menjadikan kita benar-benar terkoneksi dengan Allah, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak tuh
Orang-orang zikir, lisannya zikir, tetapi karena hatinya tidak zikir, cuma lisan aja yang berzikir, tapi dia lalai, ya. Dia tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga percuma, sia-sia. Ya, tidak ada nilainya kalau seorang lisannya berzikir namun hatinya tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya zikir hati itu ya tadi, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari atau merenungi, memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah, mengagungkan Allah, kemudian apa? Bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, bergantung, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ini zikir hati. Kemudian yang kedua adalah zikir dengan lisan. Nah, zikir dengan lisan ini adalah mengucapkan kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat thayyibah. Ini zikir dengan lisan. Itu lisan kita mengucapkan satu kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa berupa tasbih, ya, tahmid, kemudian apa? Tahlil, takbir dan seterusnya. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang sahih, dilaporkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ahabbul kalam ilallahi arba'un. Empat ucapan yang dicintai oleh Allah Taala atau yang paling dicintai oleh Allah Taala itu ada empat. Ya, ya. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah ada empat. Yang pertama adalah Subhanallah, itu Maha Suci Allah. Yang kedua, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang ketiga, wala ilaha illallah, yaitu tahlil, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan yang keempat adalah takbir, wallahu akbar, dan Allah Maha Besar. Kata Nabi, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Ya, tidak masalah bagimu untuk untuk engkau mengawali dari mana saja. Ya, mungkin mau dari tahmidnya dulu boleh, ya. Setelah tahmid kemudian, ya, atau tasbih dulu boleh, tasbih kemudian tahmid, kemudian takbir baru tahlil, ya. Tidak harus urutan seperti itu. Dan Nabi SAW juga menyampaikan di kesempatan yang lain, di hadis yang lain di riwayat Bukhari Muslim, kalimatan khafifatan ala lisan. Ada dua kalimat yang khafifatan ala lisan, yang ringan di lisan, thaqilatan fil mizan, dan dua kalimat yang ringan ini berat di dalam timbangan, habibatan ilar rahman, dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, yaitu Maha Suci Allah, ya, dan Maha Terpuji, subhanallahil azim, Maha Suci Allah lagi Maha Agung. Nah, ini dua kalimat yang sangat ringan, sangat mudah diucapkan. Subhanallah azim, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, subhanallah bihamdi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ya, zikir dengan anggota badan. Ya, zikir dengan anggota badan ini misalnya adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya. Baik itu berupa ibadah yang sifatnya adalah rukun Islam, kewajiban sebagai seorang muslim, ya, di antaranya apa? Salat, gitu kan, salat, zakat, puasa, haji, ya. Atau di luar rukun Islam dengan anggota badan, misalnya berjihad, gitu ya. Umroh ini kan bukan rukun, yang rukun kan haji, ataupun amalan-amalan yang lain, ya. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berupaya untuk bagaimana hati kita terus terhubung dengan Allah, terkoneksi dengan Allah, berzikir, lisan kita berzikir, anggota badan kita berzikir, dan yang paling utama, zikir yang paling utama adalah mendatangi majelis ilmu, mengaji. Karena itu, Masya Allah, ada kegiatan agi mengaji. Ya. Ini berarti agi ini berusaha untuk apa? Untuk melakukan zikir yang paling utama, yaitu mengaji, menuntut ilmu, yaitu mentadaburi Al-Quran, mentadaburi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Masih ada waktu, Ibu Dirut? Baik, saya lanjutkan, Bu, ya. Ya, sedikit lagi. Kemudian faidah zikir, Bapak Ibu sekalian. Faidah zikir dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama adalah bahwa zikir itu benteng dari waswas syaitan. Ya. Tahsin min waswas syayatin. Ya. Jadi orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu syaitan susah untuk mengganggu. Ya.
Syaitan itu susah untuk mengganggu. Kenapa? Karena Allah yang menjadi walinya, Allah menjadi pelindungnya, Allah yang akan memberikan benteng kepadanya. Jadi susah ditembus oleh syaitan. Ya. Karena itu Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan, atau sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, asyaitanu jasimun ala qalbi ibni Adam. Syaitan itu senantiasa nongkrong di hatinya anak Adam. Ya, tinggal di hati anak Adam, nongkrong di situ. Dan di dalam riwayat lain Rasulullah SAW menyampaikan, asyaitan yajri ala ibni Adam majrad dam. Ya, syaitan itu ngalir di dalam tubuh manusia itu dalam aliran darah. Ya. Kemudian di sini Ibnu Abbas mengatakan syaitan jasimun ala qalbi ibni Adam. Syaitan nongkrong tinggal di hati anak Adam. Fa in dzakarallah khafa. Ya. Kalau dia berzikir kepada Allah, syaitan takut, syaitan pergi, syaitan lari. Ya. Ya. Fa in ghafala waswasa. Kalau kemudian manusia itu lalai, maka syaitan datang, masuk, tinggal dalam hatinya, kemudian memberikan waswas. Ya. Karena itu di dalam surat An-Nas kan disebutkan, ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya, jadi seperti itu. Jadi berlindung dari waswas syaitan. Ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, syaitan itu terus berusaha untuk bagaimana ya sekuat tenaga agar manusia itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala, agar manusia itu melupakan Allah, ya. Tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi syaitan membuat kita itu nggak betah zikir. Baru zikir sebentar sudah ingat itu, ingat ke sana, ingat ke sini, ya. Ingat pekerjaan, ingat makanan, ingat teman-teman dan seterusnya, ya. Ini syaitan. Maka kita terus berusaha memohon hidayah taufik kepada Allah, pertolongan Allah agar supaya Allah memudahkan kita untuk terus banyak berzikir. Dan para salaf mereka senantiasa berzikir di perjalanan atau ketika mereka menunggu untuk mengisi kajian, mereka berzikir, lisan mereka bergerak membaca yaitu tasbih, tahmid, tahlil, ya, la ilaha illallah dan seterusnya. Karena kalau lisan ini mudah berzikir, ya, maka insya Allah lisan yang senantiasa berzikir ini sulit untuk berghibah, sulit untuk membicarakan keburukan orang lain. Beda kalau lisan ini tidak pernah berzikir, akhirnya apa? Menggosip, bikin hoax, kemudian mudah menghibah, membicarakan kejelekan orang lain, gampang dusta, gampang hibah, dan seterusnya. Faliyadzubillah. Karena itu, ya, pentingnya lisan kita untuk banyakin zikir agar tidak disibukkan dengan melakukan ghibah, melakukan dosa, namimah dan seterusnya. Ya, kalau lisan kita dikit-dikit alhamdulillah, sedikit-dikit istighfar, ya, astagfirullah, dikit-dikit muncul kalimat-kalimat thayyibah, masya Allah, ya. Mudah-mudahan menjadi lisan yang diberkahi oleh Allah Taala. Kemudian yang kedua, faidahnya adalah wajibnya kita untuk bersyukur, ya, dan syukur itu dengan hati, dengan lisan dan anggota badan, ya. Syukur dengan hati adalah kita yaitu mengakui bahwasanya nikmat adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena memang yang namanya nikmat dari Allah itu teramat banyak, nggak bisa dihitung, ya. Dalam Al-Qur'an Allah SWT nyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Bahkan 1 detik, Ibu, ya Bapak Ibu, coba kita hitung 1 detik. Bisa nggak kita menghitung nikmat Allah? Nggak bisa. Nggak akan mampu kita. Kita contoh, ya, contoh kita berusaha menghitung nikmat Allah, ya. Di mana oksigen kita hirup, ya kan? Kemudian jantung ini terus berdetak. Siapa yang menyuruh atau yang menjadikan jantung ini berdetak? Allah Ta'ala. Nggak ada powernya kan, nggak ada baterainya, nggak ada sumber apa listriknya atau apa yang menyebabkan jantung ini bergerak. Tapi Allah yang menggerakkan jantung ini. Kemudian darah jadi mengalir gitu kan ke seluruh tubuh. Kemudian indera yang normal, mata kita bisa melihat, lisan kita bisa bicara, penciuman kita normal, telinga kita mendengar, tangan kita bisa meraba, kemudian kaki kita bisa berjalan dan seterusnya. Ini nikmat yang sangat besar dari Allah SWT, ya. Kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Jadi itulah pentingnya kita untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak pernah lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita pikir-pikir lagi, amal yang kita lakukan, amal soleh,
kita kira-kira dalam 24 jam berapa amal soleh yang kita lakukan, Bapak Ibu? Ya, sangat sedikit. Ya. Sholat 5 waktu paling 5 menit kali 5. Ya, cuma berapa itu? Ya, 25 menit, Bu ya. 25 menit kita sholat. Ya. Jadi sedikit sekali amal-amal sholat yang kita lakukan. Makanya kalau dipikir-pikir, amal yang kita lakukan dibanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita enggak sebanding. Ya, tidak akan sebanding. 1 detik saja sulit kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan amal-amal soleh kita itu sangat sedikit. Dari amal soleh yang sedikit ini mungkin yang diterima pun juga sedikit. Ya, kenapa? Karena amal soleh kita kadang dicampuri dengan niatan-niatan yang keliru, dengan kesyirikan, dengan riya, dengan sum'ah, gitu kan? Atau mungkin tata cara amal soleh kita ada yang kurang, ya, kurang sempurna, kurang khusyuk dan seterusnya, ya. Karena itu sangat tepat, ya, ketika para ulama menyampaikan bahwasanya seorang masuk ke dalam surganya Allah bukan karena amalan, tapi mutlak karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 64 Allah taala nyatakan, "Walau la bi fadlillah wa rahmatihi lakuntum minal khasirin." Kalau bukan karena keutamaan dari Allah, bukan karena rahmat dari Allah, niscaya kalian menjadi orang-orang yang merugi. Jadi kita masuk surga dan insya Allah ya, mudah-mudahan kita semuanya, ya, semua pegawai, karyawan di AGI, semuanya dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi ahlu surga. Ya, kita masuk surga bukan karena amal, tapi adalah karena mutlak, ya, rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena kebaikan, ya, dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana amal-amal sedikit dilipat gandakan. Ya, di antaranya ini sebentar lagi, ya, kita akan bertemu dengan 10 Muharram itu kan, hari Asyura. Kita diperintahkan untuk puasa di situ. Ya, Tasunga wa Asyura. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa puasa Asyura ini akan menghapuskan, ya, dosa 1 tahun yang lalu. Masya Allah. Puasa 1 hari dihapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Wa afdalus shalah ba'dal faridah salatul lail, dan salat yang paling utama setelah salat 5 waktu adalah salat malam, ya. Dan kata Nabi SAW, ahtasibu saumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanah qablah wa ba'dah, ya. Puasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah, puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan akan datang. Wa saumu, ya, Asyura, dan puasa Asyura itu ayyukaffira as-sanah, ya, qablah, yaitu menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya, yaitu 1 tahun yang lalu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedikit lagi karena setelah ini kita akan, ya, bersama-sama untuk, ya, belajar berzikir. Satu poin lagi yaitu bagaimana cara kita berzikir. Yang pertama adalah zikir dengan hati. Bagaimana zikir dengan hati? Zikir dengan hati itu adalah ayatakidal insanu bil qalbi anna hadhihi ni'mah minallahi ta'ala wahdah. Zikir dengan hati itu adalah, yaitu dia meyakini bahwasanya, ya, meyakini dengan hati bahwasanya nikmat-nikmat ini murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun nikmat yang bukan dari Allah, semuanya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, nikmat apa saja yang kamu dapatkan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, nikmat ini semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab sepintar apapun kita, kalau kita tidak mendapatkan nikmat, ya kita tidak akan dapat nikmat. Walaupun gelarnya doktor gitu ya, sarjana, tapi memang Allah takdirkan belum dapat kerjaan, gimana? Ya nggak dapat kerjaan walaupun dia pandai, pinter, bertitel gitu kan. Atau orang yang apa? Orang yang hebat, kuat fisiknya besar, badannya besar, ya kuat. Kalau Allah takdirkan sakit bagaimana? Sakit juga gitu kan. Kemudian sekaya apapun orang, punya mobil gitu kan, penghasilannya juga mungkin puluhan juta, ratusan juta gitu ya. Kalau Allah kemudian halangi dia dari nikmat, Allah jadikan dia tidak bisa makan, ya, jatuh sakit dan dia tidak bisa menikmati makanan, maka
dia tidak bisa makan, ya. Dia tidak bisa merasakan nikmat. Jadi nikmat semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, cara bersyukur dengan lisan adalah yaitu ayat tahaddatsa bilisani, adalah dia ucapkan dengan lisannya, ya. Yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah. Hadza min fadli rabbi, ini adalah nikmat ini adalah dari keutamaan Tuhanku. Semuanya ini datangnya dari Allah, bukan dari ilmu saya, bukan dari kepandaian saya, bukan dari jabatan saya, tapi ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak seperti Korun. Kalau Korun mengatakan ini semuanya adalah dari kepandaian saya, ini semuanya adalah dari usaha saya, ya. Itu kalau Korun meniadakan Allah. Tapi kita orang yang beriman, kita mengatakan semua nikmat ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kemudian perbanyak lisan kita dengan tahmid, ya, tasbih, tahlil, takbir dan seterusnya dari kalimat thayyibah, itu menunjukkan mengakui nikmat dengan lisan. Dan yang terakhir adalah mensyukuri nikmat dengan anggota badan, yaitu kita gunakan nikmat tersebut di jalan Allah, di dalam ketaatan kepada Allah. Jangan kita pakai nikmat itu untuk berbuat dosa, jangan kita pakai nikmat itu untuk berbuat maksiat. Ya, karena kalau kita pakai nikmat itu untuk berbuat maksiat, maka kita maksiatnya juga maksiat di bumi Allah. Ya, coba kalau kita disuruh maksiat yang bukan bumi Allah, kita nggak mungkin bisa. Kita disuruh maksiat yang di satu tempat yang Allah tidak bisa melihat kita nggak mungkin. Ya. Kita disuruh maksiat yang bukan apa, bukan waktu dari Allah atau bukan nikmat dari Allah, kita nggak bisa. Kita berbuat maksiat yang untuk maksiat nikmatnya dari Allah. Kita berbuat maksiat juga di bumi Allah. Ya. Kita berbuat maksiat juga dalam pandangan Allah. Ya. Naudzubillah. Maka kita bersyukur dengan anggota badan, yaitu kita gunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat rizki, kita sisihkan sebagian di jalan Allah, kita infakkan di jalan Allah, gitu kan. Kita gunakan nikmat itu untuk hal-hal yang baik, ya. Punya kendaraan untuk ke tempat-tempat yang baik dan seterusnya, ya. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan bersama-sama belajar berzikir, ya. Sebenarnya bukan zikir bersama ya, Bapak Ibu. Karena kalau zikir bersama ini sebenarnya eh, tidak ada tuntunannya, Ibu. Jadi kita belajar belajar berzikir agar menjadi terbiasa seperti itu. Baik, teknisnya betul betul. Masya Allah. Betul. Mm-mm. Ya, eh, kalau masuk dalam kuman ayat, wadkurullaha dzikran katsira, itu kan dalam ayat kan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, ya. Yang banyak itu bagaimana? Yang banyak itu tidak ada batasan, ya. Sebanyak-banyaknya, ya. Jadi tidak dibatasi eh, harus 100, harus 1000, tidak. Ya, sebanyak-banyaknya, ya. Kalau memang bisa apa namanya? Sampai Nabi SAW saja kan mengatakan di dalam sabdanya sahih, fa wallahi, demi Allah, inilah astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Demi Allah, saya dalam satu hari itu
beristighfar kepada Allah 100 kali. Ah, tuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sudah maksum gitu kan, sudah diampuni dosanya lalu akan datang, beliau dalam sehari tidak kurang dari 100 kali. Ya. Apalagi kita, berarti menunjukkan kita eh, memperbanyak zikir. Tapi jangan dibatasi Bu ya, jangan dibatasi 1000, 2000 gitu. Banyak-banyaknya silakan. Tidak ada ketentuan khusus. Jadi kalau terkait dengan bilangan, kita harus dengan dalil. Misalnya kita selesai sholat gitu, tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian digenapkan 100 kali dengan bacaan tahlil. Nah, ini karena ada perintah hitungan 33, ya kan? Tasbih 33, takbir 33, tahmid 33. Itu karena ada perintahnya. Adapun zikir-zikir yang lain, kalau tidak ada batasannya, maka jangan dibatasi. Pokoknya harus 1000 ya, jangan sampai kurang dari 1000 misalnya. Tidak. Ya sebanyak-banyaknya silahkan. Seperti itu. Tapi tidak ada batasan khusus. Pembatasan bilangan itu harus dengan dalil. Itu Ibu. Allah alam. Gimana teknisnya gimana Ibu untuk kita ini langsung langsung dimulai saja. Ya, mungkin kita bersama-sama. Taib, taib siap. Kita mulai saja ya. Mungkin singkat saja 5 atau 10 menit gitu Ibu ya. Karena katanya kalau sampai setengah enam kasihan yang di daerah timur atau sudah masuk maghrib. Baik, kita oh boleh boleh silakan silakan. Iya, kita ya, belajar, belajar bersama-sama, berpikir mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi kebiasaan kita untuk berpikir. Ya. Kita baca istighfar dulu 7 kali ya. Ini sebenarnya nggak ada pembatasan sih, nggak ada batasan khusus ya berapapun lah boleh gitu ya. Cuma karena waktu ya kita lagi latihan gitu kan, kita lagi latihan belajar gitu. Ya, kita 3 kali atau 7 kali ya. Oh gitu. Ya 3 kali boleh 3 kali ya. Istighfar dulu istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, kita tambah lagi ya Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sambil mengingat dosa-dosa kita ya Bapak Ibu, kita sambil ingat kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita baca tasbih berapa kali Bapak Ibu? Tasbih subhanallah 7 kali aja boleh. Subhanallah, subhan, subhanallah, 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 Allah, subhanallah wa bihamdih, Allahil azim, subhanallah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallah azim. Tahmid ya Bapak Ibu, alhamdulillah, 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 alhamdulillah,
Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi mussalihat. Atimmus salihat. Atimmus salihat. Alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kemudian takbir. Allahu akbar. Allah, 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 Allah. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أنت بي أنت بي لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. Ya, dengan zikir satu lagi, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika, hafal nggak Bapak Ibu? Belum. Ya Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik nasiyati biyadik gitu. Belum hafal ya Bapak Ibu ya? Belum.
Yang Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, itu juga belum hafal. Gimana Ibu 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 Binut, kita cukupkan atau saya tutup? Di antara Sayyidul Istighfar adalah penghulunya istighfar, yaitu istighfar yang paling baik. Istighfar yang paling baik di antaranya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa wa'dika mastata'tu. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kayak gitu. Gimana, mau dicoba? Ya, Allahumma anta rabbi. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika wa wa'dika, wanya double Pak. Wa wa'dika mastata'tu. Allahumma inni a'udzubika syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli faghfirli. Ya. Fa innahu fa innahu la yaghfiru dzunuba la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita tutup dengan sholawat ya Bapak Ibu. Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali. Ya. Jadi salawat ini bacanya bebas. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, itu juga boleh. Ya. Atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, atau wa ala alihi wa ala, ya, sayyidina Muhammad, itu boleh. Jadi boleh ditambah sayyidina, tapi sayyidina itu ditambah di luar sholat ya Bapak Ibu. Kalau di dalam sholat itu nggak boleh, karena di dalam sholat itu tuntunan dari Nabi tidak ada sayyidina. Kalau di luar sholat ditambah sayyidina boleh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Baik, sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu. Saya cukupkan sampai di sini. Eh, dan saya langsung tutup dengan kafaratul majelis mungkin ya Bapak Ibu ya. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah bermajelis. Mudah-mudahan menjadi majelis ya. Ada apa? Ada ada kebenarannya itu datang dari Allah, ada kekurangannya, kesalahannya datang dari saya dan syaitan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma itu baik kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin ya rabbal alamin. Ya, Ibu Dirut, terima kasih sama-sama Ibu. Mohon pamit Bu ya. Baik, mohon pamit Ibu.